Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 6 dari tema tentang kekhawatiran hidup. Pada bagian sebelumnya kita telah belajar betapa manusia sering mengkhawatirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu. Meskipun apa yang terpenting telah Tuhan karuniakan, manusia tidak juga bisa lepas dari yang namanya perasaan khawatir. Meskipun Allah menyatakan bahwa Tuhan menjamin manusia dengan segala kebaikan yang berasal darinya untuk hidup mereka, manusia tidak juga bisa tenang perasaannya. Mereka terus memikirkan hal-hal yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, yang sebenarnya itu belum tentu dibutuhkannya. Allah telah memberi cukup, tetapi manusia tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Inilah yang disebut ketamaan yang tersembunyi, yang membuahkan kekhawatiran yang terus membebani dan menyiksa. Saudaraku, ketamaan itu tidak pernah akan cukup, tetapi juga kekhawatiran tidak akan pernah selesai. Satu hal teratasi, hal lain datang menyusul. Sehingga jika pintu hati kita terus kita biarkan terbuka bagi ancaman kekhawatiran, maka selama hidup kita tidak akan pernah bisa memperoleh ketenangan. Oleh karena itu, mari kita bijak menyikapi masalah ini, yaitu dengan cara berserah diri kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-30 nanti kita akan temukan nasihat Tuhan yang mengatakan begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, ini merupakan sebuah teguran bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi setiap hari dibebani dengan kekhawatiran hidup yang hubungannya hanya sekedar makanan, sekedar pakaian, sekedar hal-hal duniawi. Orang yang terus mengalami sikap khawatir yang demikian ini menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, meskipun mereka itu mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka sedang mempraktekkan cara hidup orang kafir, yaitu tidak mau mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat 23 Tuhan mengatakan, sebab tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, begitulah, tubuh kita adalah ciptaan Allah. Allah sendiri yang merawat dan menjaganya sepanjang hidup kita hingga saat ini. Dalam tubuh ini Tuhan menaruh roh dan jiwa yang menjadi sumber hidup. Betapa pentingnya tubuh bagi manusia, sehingga sudah seharusnya manusia terus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Tubuh kita memang membutuhkan pakaian.
yang berguna untuk menutupi bagian-bagian tertentu sehingga kita tidak menjadi malu. Pakaian juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara dingin, panas, atau mungkin debu dan lain sebagainya. Sejak semula Tuhan bukan hanya tahu tentang kebutuhan manusia akan pakaian, melainkan Tuhan juga peduli. Sebagaimana yang ditunjukkan Allah kepada Adam dan Hawa setelah kejatuhan mereka ke dalam dosa. Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Kebutuhan pakaian ini memang mutlak dan harus tersedia. Maka tidak salah kalau kita manusia terus berpikir, berusaha setiap saat agar kita memiliki pakaian sesuai fungsi dan kegunaannya sebagaimana yang sudah disebutkan di depan. Namun, fungsi pakaian yang semula sangat simpel dalam perkembangannya ternyata berubah. Orang merasa tidak cukup jika hanya memiliki pakaian untuk menutupi dan melindungi tubuh, melainkan ingin agar pakaian itu dari pakaian yang ia kenakan orang mengenali siapa dirinya, kualitas dirinya menurut keinginannya. Maka kini pakaian bertambah fungsinya, yaitu sebagai sarana penyataan diri manusia kepada orang lain. Pakaian yang rapat menutupi tubuh saja tidak cukup, melainkan harus menarik, harus bisa memberi kesan kepada orang lain tentang bobot hidup kita, siapa kita. Pakaian 10 potong, 20 potong, 30 potong seharusnya menjadi sangat cukup. Tetapi kemudian yang terjadi seringkali terasa sangat kurang dan harus terus ditambah. Maka kini timbul persoalan selanjutnya, bagaimana caranya memenuhi hasrat berpakaian yang demikian. Mulailah orang khawatir. Nanti jika dalam sebuah pesta, bagaimana kalau saya tidak bisa tampil dengan pakaian yang sesuai? Mulai orang khawatir bagaimana besok kalau ada acara reuni, apakah saya bisa mengimbangi gaya berpakaian teman-teman seangkatan saya? Atau orang takut bagaimana saya harus menghadiri kebaktian seminggu 2 kali, kalau pakaiannya ini terus, saya malu. Orang harus tahu bahwa saya memiliki koleksi pakaian yang banyak dan lain sebagainya. Gaya hidup yang demikian kemudian mendatangkan beban yang baru, pemikiran tambahan, usaha yang menguras tenaga. Maka orang kemudian memperlakukan pakaian menjadi lebih penting daripada tubuhnya sendiri. Tubuh yang adalah buatan Allah yang harus terus dijaga seringkali diperlakukan sembarangan dengan melakukan pola hidup yang tidak sehat. Malas bergerak, makan sembarangan, mengonsumsi zat-zat yang merusak tubuh hingga kecanduan dan lain-lain. Sementara pakaian yang hanyalah benda buatan manusia dianggap sangat penting dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ingat firman Tuhan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh itu satu-satunya milik kita. Pakaian bisa banyak tak terhingga. Jangan sampai orang lebih khawatir terhadap pakaiannya daripada tubuhnya sendiri. Pakaian kesayangan kena jamur sedikit menangis. Tetapi tubuh satu-satunya dijejali dengan zat-zat yang merugikan kesehatan setiap hari. Kita izinkan, kita terima dengan senang hati. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan renungan kali ini adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan karuniakan hari ini. Jaga kedamaian hati dengan ucapan syukur. Kendalikan hasrat akan hal-hal duniawi agar tidak menjerumuskan kita kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.